hari Minggu anak-anak, apa kabar kalian? Saya berdoa semoga semua sehat-sehat ya. Selamat datang di ibadah sekolah minggu online kita hari ini bersama dengan Lause Mercy yang akan menemani kalian untuk memuji Tuhan. Sudah siap semua untuk memuji dan menyembah nama Tuhan anak-anak? Kalau sudah siap, kita mulai dengan berdoa dulu ya. Seperti biasa, kita siapkan hati kita lipatkan tangan, kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena telah mengumpulkan kami pada hari ini di ibadah sekolah minggu online pada hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau mempersiapkan Lause yang akan memimpin pujian dan juga setiap anakmu di rumah mereka sekarang ini. Kiranya kami dapat bersungguh-sungguh dan dapat bersukacita untuk dapat memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Tuhan juga kiranya berkati teman-teman kami yang mungkin sedang sakit ataupun tidak bisa ibadah online sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang sembuhkan dan dapat menemukan kami di lain waktu minggu depan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, yuk kita mulai pujian pertama kita. Kita mau nyanyi If You're Happy and You Know It. Nanti anak-anak berdiri ya dan ikutin gerakan Lause ya. Oke, kita mulai. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. And if you're happy and you know it, say amen. If you're happy and you know it, say amen. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, say amen. Are you feeling happy today? Well, you know what? The love of Jesus in our hearts is something that we can get excited about. Come on, let's put a smile on our face and sing this out. Well, if you're happy and you know it, do all three. Amen. If you're happy and you know it, do all three. Amen. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, do all three. Amen. La 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 Very good. Ayo, semuanya tadi udah gerakin tubuhnya belum? Sudah ikutin gerakan Lause belum tadi? Sudah semua ya? Nah, Lause harap semua seperti pujian tadi, yaitu happy. Gak cuma hari Minggu aja, tapi juga setiap hari dalam kehidupan anak-anak ya. Karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Oke, pujian selanjutnya kita mau nyanyi Ada Satu Sobatku. Namanya siapa ya? Jawabannya ada di pujian selanjutnya ini. Yuk langsung aja yuk kita nyanyi bersama-sama anak-anak. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diri.
Ya, udah ketemu kan jawabannya siapa sobatnya tadi? Namanya Tuhan Yesus. Ayo anak-anak semua punya nggak sahabat kalian masing-masing? Pasti punya ya. Tapi di antara semua sahabat-sahabat yang anak-anak punya, ada satu sobat yang paling setia selalu menjaga kita semua. Siapa tadi? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus adalah sahabat kita ya anak-anak ya. Seperti Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita, kita pun juga selalu harus setia dengan Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Anak-anak nanti bisa minta bantuan kepada orang tua anak-anak untuk dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening gereja yang ada di layar anak-anak semua. Oke, sambil memberikan persembahan, yuk kita nyanyi satu pujian. Sayang, sayang, disayang. Yuk kita nyanyi ya. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan yang tadi kita berikan. Nanti anak-anak ikuti langsung berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah persembahan yang dapat kami berikan untuk dapat berguna bagi gerejamu dan juga untuk dapat memperlebar kerajaan-Mu di dalam dunia ini. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan. Terlebih Tuhan, Kau juga kiranya memberkati kedua orang tua kami, keluarga kami yang selama ini menjaga dan merawat kami Tuhan. Tuhan, seperti
Mereka yang menjaga kami percaya, terlebih Engkau yang selalu menjaga dan menyertai kami Tuhan. Ajarkan kami untuk dapat mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang mulia dan indah di mata-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mempersiapkan hati kami dan ajarkan kami untuk fokus untuk dapat mendengar firman-Mu dan juga dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyi pujian kita yang terakhir ya anak-anak ya. The B-I-B-L-E. Nanti kita nyanyi bersama-sama ya. The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E, the B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E, the B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E, the B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. Nanti kita akan nyanyi agak lebih cepat ya anak-anak ya. The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E, the B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E, I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E, Bible. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan anak-anak. Bye. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali ya kita bisa bertemu lagi hari ini meskipun kita masih bertemu secara online. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Masih semangat untuk mengikuti sekolah minggu? Pasti masih dong ya. Yuk, kita mau siapkan hati kita mau berdoa, kita minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan pimpin untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, lipat tangannya yang baik, sikap doanya yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami semua boleh mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, tadi kami sudah memuji nama-Mu, sekarang saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong pimpin kami supaya kami bisa mengerti tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Lause bawa apa ya? Ada yang tahu ini apa? Ya, betul. Ini adalah perahu atau kapal. Nah, hari ini Lause akan cerita tentang sebuah kapal. Kira-kira apa ya? Yuk, kita dengarkan baik-baik ya. Adik-adik, ada seorang rasul yang pekerjaannya itu menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ada yang tahu namanya siapa? Namanya Rasul Paulus. Dalam perjalanannya Paulus untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, adalah tidak mudah adik-adik. Dia selalu mengalami rintangan. Salah satunya adalah pemerintahan Romawi. Orang-orang di sana tidak menyukai Paulus. Mereka tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Paulus, yaitu menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya, orang-orang di sana menyerang Paulus dan Paulus akhirnya dipaksa untuk berlayar ke kota Roma. Nah, perjalanan Paulus ke kota Roma bersama tahanan-tahanan lain ini dipimpin oleh seorang perwira yang bernama Julius. Nah, adik-adik, sebelum pergi naik kapal, Paulus
sudah memperingatkan kepada perwira Julius untuk tidak melanjutkan perjalanan. Karena Paulus mengatakan bahwa perjalanan mereka nanti akan mengalami bahaya, akan mengalami kesusahan, dan akan membahayakan nyawa mereka semua. Tapi, apakah perwira Julius percaya? Iya, tidak adik-adik. Perwira Julius tidak percaya. Justru dia lebih percaya kepada nahkodanya. Ya, akhirnya perjalanan tetap dilanjutkan menggunakan kapal berminggu-minggu. Dan suatu ketika tiba-tiba ada badai yang sangat besar dan mengombang-ambingkan kapalnya. Wah, semua orang-orang di dalam kapal itu sangat ketakutan. Semua mengira mereka tidak akan selamat karena badai yang sangat besar dan sudah mengombang-ambingkan kapal mereka. Beberapa barang yang dalam kapal sudah dibuang ke laut supaya kapal tidak tenggelam. Tapi apa yang dilakukan Paulus? Apakah Bapak Paulus juga takut? Iya, Pak Paulus tidak takut karena dia yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka. Dan betul adik-adik, suatu malam Tuhan mengirimkan seorang malaikat kepada Paulus yang mengatakan, Paulus, jangan takut. Aku akan menjaga engkau dan seisi kapal ini akan selamat. Lalu Paulus memberitahukan kepada semua orang yang ada di dalam kapal. Paulus mengatakan bahwa kita pasti akan selamat dan tidak perlu takut. Setelah itu, Paulus mengajak teman-teman yang di dalam kapal untuk makan dan minum bersama dan berterima kasih kepada Tuhan. Akhirnya, Paulus mengambil roti dan berdoa dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan akan menyelamatkan mereka semua. Akhirnya, mereka makan sampai kenyang karena sudah berhari-hari mereka tidak bisa makan karena ketakutan. Mereka takut bahwa mereka tidak akan selamat. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tuhan menepati janjinya dan kapalnya ditiup oleh angin menuju ke sebuah pulau kecil. Di situ mereka langsung berenang. Mereka berenang untuk ke daratan. Ada yang berenang, ada yang memegang papan, dan pada saat itu juga kapal mereka tenggelam. Tapi semua orang-orang yang dalam kapal itu selamat. Nah, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan bahwa Paulus dan semua orang-orang yang ada di dalam kapal akan selamat. Sama seperti ayat hafalan kali ini yang diambil dari Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab sudah dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan menjaga kita. Dia akan menjaga nyawa kita. Adik-adik, kita mau belajar ya dari Bapak Paulus yang percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita dalam keadaan bahaya. Dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus senantiasa menjaga kita semua. Asalkan kita juga menaruh harapan kepada Tuhan. Kita berdoa, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita semua. Dan juga kita mau belajar seperti Pak Paulus ya, yang menguatkan orang-orang yang ada di sana. Orang-orang yang di kapal sudah ketakutan, tapi Paulus tidak takut. Justru Pak Paulus menenangkan hati mereka supaya mereka bisa tenang dan yakin bahwa kita semua akan selamat. Untuk itu, sebelum melakukan perjalanan, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Ya, betul. Kita harus berdoa.
kita mau berdoa, kita minta Tuhan tolong pimpin perjalanan kita supaya perjalanan kita berjalan dengan baik dan sampai di tempat tujuan. Jadi, jangan lupa ya adik-adik, setiap kemanapun kita mau pergi, kita harus berdoa. Kita minta Tuhan tolong pimpin. Yuk, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menjaga kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, tolong Tuhan jaga kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selesai sekolah minggu online kita hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan ya. Shalom teman-teman, ada puzzle loh di sekeliling aku dan ada kuarter. Ini semua akan diberikan kepada teman-teman. Syaratnya adalah anak-anak yang mengerjakan kreativitas sekolah minggu dan memposting atau mengirimkan foto ke Lause masing-masing. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk ke gereja mengambil hadiah-hadiahnya. Selamat bermain, Tuhan Yesus memberkati.